Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan konsep aplikasi yang akan saya buat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang diampu oleh Bapak Asad Effendi, Eskep NS Mkep. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eki Novrika Evanescence dengan NIM 231110087, keperawatan kelas 3B. Sebelum kita masuk pembahasan, saya di sini akan menjelaskan aplikasi apa yang ingin saya buat. Sebelumnya, aplikasi yang akan saya buat yaitu berjudul PorsiFit, yaitu aplikasi tentang diet. Lalu untuk pembahasannya sendiri, di sini ada definisi, tujuan aplikasi, manfaat, menu dan atau fitur, lalu cara penggunaan aplikasi, serta kelebihan dan kekurangannya. Untuk definisi, yaitu masa remaja merupakan masa yang dimana seseorang banyak mengalami perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Perubahan dalam bentuk tubuh membuat para remaja melakukan diet yang tidak sehat. Ketidakseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan kebutuhan adalah penyebab masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Resiko terjadinya masalah gizi kurang dan lebih dapat terjadi pada remaja karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai diet yang sehat. Karena kurangnya pengetahuan tentang diet, banyak remaja yang melakukan diet secara tidak sehat. Salah satu contoh diet yang sering dilakukan adalah Very Low Calorie Diet atau VLCD, atau diet sangat rendah kalori. Adalah pola makan hipokalori sekitar 400-800 kalori per hari yang menghasilkan penurunan berat badan sebesar 20-30%. Terkadang hanya dalam 12-16 minggu. Pada masa remaja, seseorang banyak mengalami perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Perubahan yang pesat ini menimbulkan respon yang beragam, seperti memperhatikan perubahan bentuk tubuh. Kepedulian mereka terhadap bentuk tubuh yang ideal mengarah kepada usaha obsesif untuk mengendalikan berat badan. Padahal pada umumnya remaja melakukan diet, berolahraga, mengonsumsi obat pelangsing, dan lain-lain itu untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, tujuan dibuatnya aplikasi PorsiFit ini adalah untuk memberikan edukasi tentang apa aja yang ada di dalam piring makanan, serta menyediakan opsi menu paling sehat untuk dikonsumsi dan untuk mengukur perilaku diet di kalangan remaja, apakah tergolong rendah, sedang, atau tinggi. Nah, di sini untuk menu atau fitur PorsiFit, yang pertama itu ada pencatatan kalori. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memantau jumlah kalori yang dikonsumsi setiap hari, sehingga pengguna dapat mencari dan memilih makanan yang akan dikonsumsi serta jumlah kalori yang terkait dengan makanan tersebut. Diharapkan dengan adanya fitur ini, pengguna dapat memantau jumlah kalori harian, menetapkan target kalori harian, menganalisis pola konsumsi kalori, lalu pengguna bisa mengidentifikasi makanan yang tinggi kalori. Yang kedua, ada aktivitas fisik. Untuk fitur aktivitas fisik ini, diharapkan pengguna bisa memantau aktivitas fisik yang dilakukan setiap hari, seperti berjalan, berlari, bersepeda, atau aktivitas lainnya. Dengan fitur ini, pengguna dapat memantau jumlah langkah harian. Pengguna juga bisa menetapkan target aktivitas fisik harian mereka. Lalu, pengguna bisa menganalisis pola aktivitas fisik yang mereka lakukan. Lalu ada fitur target berat badan. Untuk fitur target berat badan sendiri memungkinkan pengguna untuk menetapkan target berat badan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan fitur ini diharapkan pengguna dapat menetapkan target berat badan yang realistis, membuat rencana diet dan aktivitas fisik untuk mencapai target. Lalu pengguna juga bisa memantau kemajuan berat badan mereka. Yang keempat, ada menu makanan atau porsi kalori yang dibutuhkan. Untuk fitur ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan rekomendasi menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan target berat badan.
Dengan fitur ini, pengguna diharapkan mampu mendapatkan rekomendasi menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Pengguna juga bisa membuat rencana makanan yang seimbang dan bergizi. Lalu, pengguna juga bisa mengakses resep makanan yang sehat dan lezat. Lalu ada fitur informasi gizi makanan. Adanya fitur ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang kandungan apa aja sih yang terdapat pada makanan yang mereka konsumsi. Mereka juga bisa mendapatkan informasi tentang kandungan nutrisi dan gizi dari makanan. Mereka juga bisa menganalisis kandungan nutrisi dari makanan yang akan dikonsumsi, dan juga pengguna bisa mengakses informasi tentang manfaat dan resiko dari makanan yang mereka akan konsumsi. Lalu yang terakhir ada fitur pencatatan makanan harian. Untuk fitur ini sendiri yaitu berfungsi untuk mencatat makanan yang dikonsumsi setiap hari. Lalu pengguna juga bisa mengetahui jumlah kalori dan nutrisi yang terkait dengan makanan yang mereka konsumsi. Dengan fitur ini diharapkan pengguna dapat mencatat makanan yang dikonsumsi pada setiap harinya, lalu pengguna bisa memantau jumlah kalori dan nutrisi yang dikonsumsi. Pengguna juga bisa mengidentifikasi makanan yang harus dihindari atau yang dikurangi. Untuk manfaatnya sendiri yaitu memberikan pengetahuan dan perilaku diet pada remaja yang masih tergolong rendah. Karena minimnya pengetahuan tentang diet sehat, para remaja lebih memperhatikan urusan diet mereka untuk menurunkan berat badannya dengan cara yang asal-asalan, yang pada akhirnya menyebabkan pola makan mereka yang tidak seimbang dan terlepas dari efek samping yang ditimbulkan. Lalu di sini ada penggunaan aplikasi. Sebelum memulai, yang pertama unduh aplikasi Porsifit. Kalau pada iOS itu dari App Store, kalau Android itu pada Google Play Store. Yang kedua, membuat akun dengan mengisi nama, email, dan kata sandi. Yang ketiga, mengisi profil dengan informasi tentang tujuan diet, tinggi badan, aktivitas fisik. Untuk fitur utamanya, yang pertama ada pencarian makanan. Pencarian makanan ini kita bisa melihat nilai gizi, kalori, dan skor kesehatan dengan kategori A sampai D. Untuk kategori A itu baik sekali, untuk B itu baik, C-nya cukup baik, D itu cukup. Yang kedua, resep makanan. Pengguna juga bisa menemukan resep makanan yang sehat dan mudah dibuat. Yang ketiga juga ada pengingat makanan. Pengguna ini bisa ini untuk pengingat makanan sendiri diharapkan pengguna bisa mengatur pengingat untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi. Yang keempat ada pencatatan makanan, yaitu untuk mencatat konsumsi makanan harian mereka untuk memantau kemajuan diet. Untuk penggunaan aplikasi, yang pertama itu membuka aplikasi dan masuk ke akun pengguna. Lalu yang kedua memilih menu cari makanan untuk mencari referensi makanan apa aja yang akan dikonsumsi. Yang ketiga ketik nama makanan atau porsi yang diinginkan. Yang keempat bisa melihat informasi gizi, kalori, dan skor kesehatan. Apakah sudah berada di kategori A atau B, C, dan D. Lalu yang kelima, memilih resep makanan untuk mendapatkan ide menu sehat. Yang keenam, atur pengingat makanan untuk memantau konsumsi kalori yang dihasilkan. Lalu yang ketujuh, mencatat konsumsi makanan agar kita tahu berapa progres kemajuan diet yang sudah kita lakukan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan aplikasi yang saya buat ini, untuk kelebihannya, yang pertama memiliki basis data makanan yang luas. Yang kedua, analisis gizi yang akurat. Lalu banyak rekomendasi makanan sehat, serta adanya pengingat makanan dan kita bisa mencatat konsumsi makanan harian. Lalu yang terakhir, adanya dukungan komunitas.
Di sini kita menyediakan forum, kita bisa sharing, ataupun kita bisa sharing progres diet kita bersama orang banyak agar kita merasa progres kita itu tidak tertinggal. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ini keterbatasan konsumsi makanan untuk diet khusus karena pencakupan nutrisi itu mungkin kurang. Lalu yang kedua, mungkin sudah banyak aplikasi serupa yang beroperasi di luar negeri maupun di dalam negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan konsep aplikasi Porsifit yang akan saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.